dalam gereja, karena 55% Alkitab Perjanjian Baru itu isinya doktrin, 45% itu bicara tentang hal yang praktis. Begitu. Saya beri contoh. Kalau Anda membaca kitab Roma pasal yang pertama sampai dengan pasal 11, itu isinya doktrin. Tapi pasal 12 ayat pertama, oleh karena itu hal yang praktis. Jadi 5 pasal itu bicara tentang hal yang praktis, tapi 11 pasal bicara tentang doktrin. Demikian juga kalau Anda melihat 1 Korintus 15, 57 ayat itu bicara tentang doktrin kebangkitannya Kristus. 1 ayat 5 kami berdiam di dalam pekerjaan Tuhan. 1 ayat bicara tentang hal yang praktis. Anda belajar tentang kitab Ibrani, 11 pasal itu bicara tentang doktrin. Baru Ibrani 12 itu bicara hal yang praktis. Artinya orang Kristen itu perlu mengerti doktrin di dalam berdoa. Karena kalau kita tidak berdoa sesuai dengan akidah dan aturan dari firman Tuhan, kita berdoa ini jadi seperti klinik gitu. Dan saya memperhatikan begitu banyak gerakan-gerakan doa itu, pendoanya itu bukan berdoa berdasarkan firman, tapi berdasarkan perasaan. Saya beri contoh. Ada orang berdoa buat orang yang gak sabar. Terus dia berdoa ini, dalam nama Yesus kami lepaskan kesabaran. Dalam nama Yesus terima kesabaran. Dan dia berpikir, si pendoa ini berpikir bahwa dengan dia berdoa begitu, orang itu langsung jadi sabar. Saudara paham maksud saya? Ya. Sabar itu adalah sebuah proses, bukan sesuatu yang instan. Jangan sampai pendoa itu mendapatkan order bahwa ada pendoa yang hebat yang bisa membuat orang tidak sabar karena doanya. Ada lagi yang begini. Kami berdoa untuk krisis yang sedang terjadi di Indonesia. Dalam nama Yesus, krisis pergi. Banyak orang berpikir dengan doa krisis itu pergi. Saya mengatakan jangan berdoa buat krisis dulu. Doa buat ekonomi saudara dulu aja. Buktinya kan kebanyakan di dunia hari pada pagi hari ini kan golongan elit. Tahu elit ekonominya sulit. Kalau saya bukan nyindir, cuma nyinggung aja. Ya, masih pergi rame-rame, betul kan? Loh, habis berdoa ini berkata, kami usir semua krisis. Ibu Sri Mulyani besoknya mengumumkan tentang ekonomi Indonesia yang begitu sulit. Ya. Pendoa itu mesti cerdas. Jangan jadi pendoa yang baik, tapi goblok. Sisi yang lainnya lagi, jadi pendoa yang pintar firman, tapi jahat. Bisa mengerti? Mesti balance, mesti seimbang. Pendoa itu mesti pintar, tetapi juga baik. Jangan sampai pintar firman, tapi hidupnya dikatakan oleh Tuhan, kamu itu kubur-kubur yang bersama kapur. Luarnya kelihatan putih, tapi dalamnya kematian gitu. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat slide-slide saya tentang doa orang benar yang saya coba ambil dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Mungkin slide-nya bisa dipindahkan, masalahnya di mana? Di atas mana? Oh, sudah. Saya lihat. Kalau nggak saya pindah ya. Untungnya banyak yang membayarkan sih. Kalau begitu kerjanya ya, buka slide-nya ke-3 Yakobus 3:11. Bapak Ibu baca sama-sama ya. Ayatnya 2-3. Karena itu kata kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila diyakini doakan sangat besar kuasanya. Slide sebelumnya, saya ingin mendeskripsikan tentang kalimat yang dikatakan doa orang benar. Satu hal. Apa artinya orang benar? Orang benar ini bukan
sepanjang jalan tadi saya bicara dengan Pak Wandi yang merupakan penanggung daripada GKPB di kota ini. Ya, saya bilang begitu banyak keluarga-keluarga yang hancur pada hari ini. Dan bukan saja keluarga daripada jemaat, banyak hamba-hamba Tuhan yang rumah tangganya pun tidak benar. Begitu. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa orang benar itu bukan bicara tentang keadaan kita yang benar, tapi bicara tentang status di hadapan Allah. Saudara tahu waktu manusia hidup belum mengenal Yesus, statusnya itu adalah orang jahat, berada dalam kerajaan gelap. Tapi begitu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, posisinya diubah, dipindahkan dari gelap, dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Jadi statusnya dari orang berdosa dijadikan orang benar. Kata orang benar ini bicara tentang posisinya bicara tentang statusnya. Jadi secara hukum dia dijadikan orang benar. Makanya kalimatnya dipakai dibenarkan, kata kerja pasif. Bukan dia berusaha membenarkan diri, tetapi dia dibenarkan oleh Allah. Makanya saya menulis dalam quote saya beberapa hari yang lalu. Kita ini seringkali berusaha jadi orang yang tegar dalam hidup. Kita berusaha menjadi orang yang tampaknya kuat, padahal sejatinya kita ini kan manusia yang rapuh, manusia yang lemah. Paulus berkata, justru aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku, karena di saat aku lemah, disitulah kuasa Tuhan nyata. Jadi saudara gak usah berusaha jadi orang yang tampaknya kuat. Kita ini orang yang rapuh, orang yang lemah, betul kan? Abraham disebut orang benar, Elia disebut orang benar, tetapi dia juga adalah orang yang sama seperti kita yang belum sempurna. Taunya dari mana tuh? Elia itu pernah depresi berat, dia pernah pengen bunuh diri. Ibu Rahman pernah pengen bunuh diri kan? Lebih baik daripada Elia. Hamba Tuhan yang terkenal ini malah pengen bunuh diri. Malah ini pernah niat bunuh diri? Belum. Oh belum. Mas belum. Siapa yang suka berdoa, Tuhan jadikanlah aku Elia di akhir zaman. Begitu rapuhnya hidup Elia. Saya tidak pernah mau jadi Abraham, saya tidak pernah mau jadi Daud, saya mau jadi diri sendiri. Idola saya cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Bukan siapa-siapa. Saudara nggak mau jadi Daud, ada yang bilang mau jadi Paulus, botak. Perempuan kalau botak kan jelek. Begitu, karena nggak pernah lihat wajahnya, saudara selalu kagum lihat orangnya begitu. Jadi statusnya itu di hadapan Allah. Selanjutnya, kenapa saya bilang bahwa tidak ada yang benar? Karena firman menulis begitu, seperti ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 5 ayat 18-19, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Saya menjadi orang berdosa bukan karena saya melakukan dosa. Saya hakikatnya sudah berdosa karena nenek moyang saya sudah melakukan dosa. Bapak Ibu tahu nggak maksud saya? Anak kecil kita bilang dia masih suci, siapa bilang? Belum sampai 2 tahun dia sudah bisa berbohong, orang tuanya nggak ngajarin bohong. Jadi tidak ada orang benar. Jadi saudara nggak perlu berusaha menjadi orang benar. Akhirnya saudara karena nggak mampu jadi orang benar, akhirnya saudara menjadi pura-pura benar. Dan itu melelahkan hidup saudara. Karena saudara selalu main drama, betul kan? Kenapa saudara nggak jadi orang yang apa adanya? Ibu-ibu semakin tua kan semakin jelek, nggak perlu diapa-apain.
yang dioperasi. Kita semakin tua itu jangan berlomba dari panas. Karena orang-orang tua seperti kita ini, ya Bu Vivi, itu kita sudah kekurangan kolagen, betul kan? Yang muda-muda kenapa? Cantik-cantik. Ini saya Mbak ini masih cantik kenapa? Karena usianya masih muda, kolagennya masih banyak. Pak Edi ini masih muda, kolagennya masih banyak. Tadi Bu Maria ini itu kolagennya masih banyak. Tapi kalau sudah seperti Bu Ramona, seperti saya ini, saya dengan Bu Ramona itu usianya nggak beda jauh. Gitu. Itu kolagennya sudah semakin menipis. Jadi aku gitu loh. Jangan berlomba sama yang muda-muda, betul nggak? Enggak. Berlombanya dari siapa? Karakter. Setuju kan? Ya. Sadar dari satu orang kita berdosa. Nah sekarang saya mau tanya, Pak ini nangkep ya? Yang main bola itu waktu menang lawan kesebelasan Thailand, itu kesebelasan Indonesia junior itu hanya 11 orang. Begitu kesebelasan PSSI junior itu menang, yang bertanding berapa orang lagi? 11. Yang menang sama bangsa Indonesia itu merayakan. Orang mereka jadi berteriak, lo yang menang cuma 11 orang kok, orang mereka itu berteriak. Tangkap ya? Karena satu orang yang berbuat dosa, yaitu Adam, akhirnya kita juga ikut menikmati. Tetapi karena satu pribadi juga yang namanya Yesus, dia mengalahkan dosa, kita pun yang percaya pada Yesus dibebaskan dari dosa. Itu kabar baiknya yang diterima oleh orang Kristen. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita itu bisa berkenan kepada Allah bukan karena perbuatan kita. Lalu kita ini orang berdosa kok berkenan. Agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Allah, bisa menerima keselamatan supaya bisa diperkenan oleh Allah. Lu bagaimana orang kita berdosa kok bisa berkenan kepada Allah? Kita ini kotor, kita ini busuk. Tidak mungkin dengan perbuatan kita itu kita bisa berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita berkenan itu karena Allah yang memperkenankan kita. Kita ini kotor, hitam begini saudara. Lantas waktu Yesus mati menggantikan kita dibungkus dengan pengorbanan Yesus, jadi putih. Jadi Bapak itu nggak lihat diri kita, nggak lihat penampilan kita, tapi yang dia lihat apa? Perform penampilannya anak Allah Yesus. Karena kalau dia lihat kita, tidak mungkin kita berkenan. Makanya ada orang bertanya begini pada saya, menurut Pak Andreas, agama Kristen itu apakah lebih baik daripada agama yang lain? Saya bilang enggak. Semua agama sama. Karena agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Tapi kekristenan bukan dimulai dari manusia. Kekristenan itu dimulai daripada Allah. Allah yang mencari saudara. Ini bukan Adam yang mencari Allah. Allah yang mencari Adam. Tuhan tahu Adam lagi ngumpet di metro. Bisa kan maksud saya saudara? Ya. Slide selanjutnya. Roma 3 ayat 2. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saya benar itu bukan karena saya jadi orang baik. Kalau saudara jadi orang baik karena melakukan akidah agama, aturan-aturan agama, pertanyaan saya, ngapain Yesus datang? Karena saudara bisa jadi orang taat. Nanti akhirnya saudara jadi orang sombong. Lihat nih, saya puasa seminggu 2 kali. Orang Yahudi itu dalam aturan keagamannya seminggu sekali.
bagus Pak. Tidak seperti rumah tangga yang tadi kita bicarakan di sepanjang jalan tadi. Ada banyak rumah tangga abang yang pecah mengalami krisis keuangan. Orang ini luar biasa, tapi di satu sisi dia mencapai kaidah agama ini dengan luar biasa. Di sisi yang lain dia menyombongkan diri daripada orang lain. Saya bersyukur saya tidak seperti ini. Sekarang saya tanya banyak orang di gereja seperti itu yang merasa berhasil melakukan tuntutan agamanya dengan baik, lantas memandang rendah orang lain. Saya bersyukur gereja saya besar. Karena seperti gereja yang di sebelah saya udah kecil sombong. Maksudnya dari kesombongan itu bukan hanya milik orang kaya, orang miskin juga sombong. Betul kan? Kalau orang cantik sombong itu wajar, orang miskin juga sombong. Orang jelek yang sombong itu namanya bencana alam. Itu jelek sombong. Itu orang jelek sebelahnya. Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya dan saudara itu dibenarkan karena kerja masih. Anda itu mengalami proses justifikasi. Anda itu hari ini dibenarkan. Itu semua pekerjaan Tuhan murni. Enggak ada campur tangan kita. Makanya dalam Efesus bilang begini, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bahasa orang Mesonya jangan sombong. Lalu dari pemilik semua karena anugerahnya diberikannya pada kita semua anugerahnya. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau hari ini sudah bisa terlibat di dalam doa syafaat, gerakan doa, itu semua karena Tuhan. Injil bangsa 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tidak hanya dibenarkan karena iman, tetapi kita dijadikan anak Allah. Saudara mempunyai keistimewaan, mempunyai privilege untuk memanggil Allah saudara. Bukan lagi dengan sebutan Allah yang jauh, tapi saudara bisa memanggil dia dengan sebutan Abba. Ya Bapak. Orang Betawi memanggil ayahnya Abah. Orang Arab Abah, Babe, Papa, Ayah, Papi, Sakarku. Yang penting Anda mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Allah itu tidak jauh. Gus Dur itu bisa ngomong. Waktu saya mengunjungi beliau di swasta lokasi, dia bilang ini, penderitaan itu saya itu kagum sama orang Nasrani. Kenapa? Gus? Orang Nasrani itu orang berdoa. Allahnya itu dengan sebutan Bapa. Yang satunya lagi itu nyebutnya masih agak jauh katanya. Nah, kalau agama kami lebih jauh lagi, makanya guru kerasan mesti ngomong gitu aja. Itu guyonan yang tidak ada implikasi yang negatif. Jadi kita itu mempunyai sebuah kedekatan. Ya. Galatia 3:20, sebab kami semua adalah anak-anak iman dalam Kristus Yesus. 1 Yohanes 3:10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi selain anak Allah, ada anak iblis. Gak ada anak tengah-tengah. Pak Andreas, saya gimana ya? Saya memang itu Tuhan, tapi saya belum terlalu gimana ya. Saya kalau dibilang anak iblis juga bukan, anak Tuhan juga bukan. Gak ada istilah anak tengah itu, gak ada. Kalau saudara bukan anak Tuhan, saudara anak iblis. Bisa nangkap? Anak Allah itu berbuat kebenaran, mengasihi saudaranya. Anak iblis gak suka melakukan kebenaran dan hobinya membenci. Yohanes 4:44, iblis
iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu yang melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sekarang saya tanya itu, banyak tak berdoa di Lampung sini yang doa yang luar biasa, tapi kalau berdoa begini, maka yang paling tak kayak orang Barat, Allah yang mana di mana ginjal, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, sampai pada fase dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kecuali ampun kami. Dia bisa mengampuni semua orang kecuali tandanya ampuni. Saya tanya jujur, banyak nggak orang di metro seperti ini? Tadi mereka puluhan apa itu? Ada orang banyak begini? Ada Pak. Teman saya Pak Gumar Gultom, mantan ketua PDI, dia bilang begini waktu kami di Makassar. Pak Andreas tahu di gereja kami KPP Pak, ini setiap minggu khotbahnya tentang kasih, khotbahnya tentang kasih. Ada teman yang lain kayak Pak, semuanya tentang kasih. Tapi begitu kuliah Pak, ada jemaat di situ mau menikah dan sudah hamil duluan. Keadaan itu Pak, diusir mereka. Dan itulah kesempatan gereja Pantekosta memberkati lain. Tapi anehnya, begitu sudah melahirkan itu orang yang hamil itu, dan pekerjaannya baru diterima kembali Pak di gereja. Harus berpikir di gereja kata ini. Jadi antara yang dibicarakan dengan realita itu bisa berbeda. Saya tanya jujur, banyak yang seperti itu Pak. Jadi doa itu bukan jaminan bahwa saudara itu adalah orang benar, tetapi perilaku saudara akan terlihat apakah saudara anak Tuhan atau anak setan di situ, anak iblis. Habis ayat 9. Karena itu berdoa demikian Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Anda berhak memanggil Allah Yehova itu dengan sebutan Bapa, Ayah. Anda mempunyai hubungan yang dekat. Matius 6:6. Tetapi jika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Anda mempunyai sebuah keistimewaan, kedekatan yang luar biasa. Ternyata doa yang hebat itu lahir daripada kamar-kamar yang tersembunyi. Kita itu lucu doa yang panjang dengan gaya kepala orang dikucek-kucek. Persoalannya cuma ketemu gak sembuh. Musa berdoa buat abangnya, buat kakaknya Miriam. Sakitnya apa? Musa. Saya perhati dalam kita bilang hanya menggunakan 3 kosakata sembuh. Ini enggak, dikucek-kucek. Sudah mudahnya tumpah semuanya begitu. Ketopenya gak lepas, rambutnya copot, dimakan didoakan. Terlalu kebanyakan tingkah. Matius 7:11. Jadi jika kamu yang jahat mau memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada. Kadang-kadang kita tidak menerima sesuatu daripada Tuhan, karena kita tidak punya hubungan, kita tidak pernah minta. Kesatuan itu doanya Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu dengan sengaja berdoa? Sama seperti saya bilang ini, kita ini selalu berdoa supaya datangnya kuasa Roh Kudus. Untuk menerima kuasa Roh Kudus kita doa kuasa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Roh Kudus itu bukan hanya kuasa. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ketiga. Anda pernah nggak doa kuasa minta supaya pribadi Roh Kudus itu semakin nyata dalam kehidupan kita? Banyak sekarang perempuan begitu bilang sama suaminya, aku sayang deh sama kokoh katanya itu. Sebab kokoh pintar, ganteng, kaya. Tapi begitu suaminya jatuh, aku benci sama kokoh. Karena aku suka bisa tukar tambah. Aku bisa cari yang lebih kaya. Rupanya dia cinta sama suaminya itu bukan karena cinta suaminya, tapi karena cinta apa?
kata-katanya seperti seorang pemain sinetron namanya Bunga Zainal. Nanti klik saja. Sudah tahu Bunga Zainal itu menikah dengan laki-laki yang usianya lebih tua dari saya. Saya ini hampir 70 tahun usia saya. Ya. Tapi pria yang dinikahi sama Bunga Zainal itu laki-laki yang lebih tua dari saya. Bukan welek. Tapi karena sugih, kaya. Bunga Zainal itu bilang apa? Laki-laki mau yang muda, yang tua sama. Kita ini sebagai wanita, kan kita gak mau munafik. Yang penting hidup itu nyaman. Kalau laki-laki itu baik, sayang sama kita dan dia kaya, kenapa kita tidak welcome katanya begitu? Jadi masukan buat ibu-ibu yang sudah sendirian ini ya. Bedanya apa bedanya sama ini? Ayah yang kan pintar mencari laki-laki yang kaya. Kalau cari suami jangan minta miskin, ini jangan saudara. Cari suami yang kaya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Anda mempunyai sebuah keistimewaan. Sekarang slide yang selanjutnya 1B. Arti orang benar tadi dalam posisi, tapi sekarang di dalam perilaku hidupnya. Ada banyak orang berpikir, kan saya sekarang sudah jadi orang Kristen, Pak, saya diselamatkan karena anugerah. Lantas tiket anugerah itu dipakai untuk melakukan dosa. Bahkan ada seorang pendeta besar di negeri ini mengatakan begini, Tuhan itu tahu bahwa laki-laki nggak bisa hanya hidup dengan satu istri. Itu sebabnya seorang pria dia bisa menikah beberapa kali dan tetap selamat. Karena kita selamat bukan karena kita menikah 2-3 kali, bukan karena perbuatan, tetapi karena anugerah Tuhan. Yuk kita cocokkan dengan ayat-ayat ini. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya dan begitu bergaul dengan Allah. Di sini dicatat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Di dalam perilakunya dia menjaga karakternya, tabiatnya. Jadi jangan sampai saudara pikir bahwa orang di dalam Tuhan itu lantas bebas melakukan dosa. Saya gak menyimpang sedikit. Saudara tahu, begitu orang itu terima Yesus, karena firman lagi, orang gak bisa mengakui Yesus adalah Tuhan kalau di dalam dirinya itu tidak ada roh. Bahasa yang lain, tidak seorang pun datang kepada aku, kata Yesus, kalau dia tidak digerakkan oleh Bapa. Jadi kalau sampai saya mengakui Yesus itu adalah Tuhan, berarti itu diberikan oleh Roh Allah di dalam diri saya. Nah, Roh Kudus itu diberikan kepada saya bukan hanya sekedar kita menghasilkan karunia, tapi Roh Kudus itu ditaruh di dalam diri saya. Dia adalah penolong dan akan membawa kita pada seluruh kebenaran. Bagaimana mungkin orang yang dipimpin sama Roh dia suka melakukan dosa? Bagaimana mungkin dia suka dengan kebencian? Bagaimana mungkin dia suka untuk tidak mengampuni? Lucu kan? Kan Roh Kudus akan membawa selaras dengan firman Tuhan. Kembali pada slide saya. Slide kedua, Lukas 1:5. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bukan berarti mereka tidak berdosa, tapi mereka menjaga kehidupan mereka, perilaku mereka. Saya sudah hampir 5 tahun hidup sendirian, saudara, tanpa istri, karena istri saya dipanggil Tuhan. Ada banyak orang bertanya, apakah kamu tidak ingin menikah lagi? Saya tidak berani jawab tidak akan menikah, tapi saya juga belum jawab saya akan menikah. Kenapa? Karena sampai hari ini saya masih sendirian. Ini bukan pengumuman. Tapi secara jujur, saya mau bilang sama ibu saya makin hari semakin rasanya mampu sendirian, seperti lagu Kristus. Kemana saja asalkan suka, tiada orang yang melarang. Kalau model Pak Haji
jangan coba-coba, apalagi pemain jangan coba-coba. Jangan nggak pulang, terlambat pulang, mereka bisa disalingkan sama istrinya. Yesaya 1:15. Apabila kamu menandangkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Jangan saudara pikir kalau kita ini menjadi berdoa, lantas perilaku kita jahat, utang kita nggak bayar, menyakiti orang lain, itu nggak ada masalah apa. Kesaksian kita yang tidak benar, itu membuat doa kita itu tidak bisa dijawab. Arti orang benar itu bukan hanya secara posisi, tetapi juga secara perilaku. Itu sangat menentukan apakah doa kita didengar atau tidak didengar. Ayat 1 dan 2 Yesaya 59. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alam ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala. Jangan saudara pikir hanya karena doa panjang Tuhan tidak bisa jawab doa kita, karena kita punya hidup yang tidak benar. Ayo ngomong jujur, kita tuh kalau memberi sesuatu kepada Tuhan tujuannya buat Tuhan atau buat diri kita? Ayo jujur ya. Ayo Pak, ini berhasilkan. Jemaat itu biasanya kalau memberi itu tujuannya buat Tuhan atau buat dirinya Pak? Buat dirinya. Tahunya dari mana? Saya memberi uang 1 juta untuk pembangunan gereja. Doanya gimana? Tuhan kembalikan kepada. Jadi sebetulnya memberi buat Tuhan atau buat dirinya sendiri? Ngerti? Jadi dia pakai egois, cuma namanya saja Kristen, tetapi dia sangat mementingkan dirinya sendiri. Makanya begitu doanya nggak dijawab, marah sama Tuhan. Kurang apa saya Tuhan? Gereja PKS itu nggak mungkin ada bangun kalau mereka sumbangan dari aku. Dengar kata ini. Saya mengampuni orang lain itu karena saya sudah terlindung di ampuni. Saya bermurah hati karena Tuhan sudah memberikan kemurahan kepada saya. Boleh nggak saya beri? Saya memberi karena Tuhan terlindung sudah memberi kepada saya. Bukan mengharapkan pengorbanannya. Itu Kristen yang wise, yang bijak itu seperti itu. Makanya berdoa itu harus punya karakter yang benar. Nah kalau karakternya nggak benar, yang terjadi bukan kesatuan, yang terjadi apa? Padu. Dan padu itu jadi kalau malah begini padu. Dan kekir. Giliran waduh, doa di lampu itu padu. Bukan bersatu tapi apa? Berantem. Coba banyak nggak berdoa? Kalau di doa itu doanya apa? Bagus ya. Tapi begitu di luar, gue yang apa? Pendoa tapi mulutnya kayak kayu jahit. Itu bahasa Belanda ini. Pendoa tapi berdiri. Apa berdiri? Menakutkan. Katanya orang Jawa, gila. Menjijikan. Saya tanya, banyakkah yang begitu? Mazmur 66:18. Seandainya dari yang jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mau mendengarkan. Amsal 2:9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkanku, juga doanya adalah kekejian. 1 Korintus 1:3-5-7. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan.
Jadi perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suami. Bu, masih punya suami itu adalah makhluk yang hormat. Jadi kalau suami mau pulang disambut, kan sunnah baru pulang. Jangan pulang-pulang saudara tidak wajah. Jam berapa paling botak? Di rumahnya butuh lucu. Sama suami itu enggak apa? Hasilnya kan sini laki-laki itu makhluk yang gila hormat. Kenapa banyak laki-laki senang di rumah perempuan di luar perempuan mau? Kalau perempuan di luar itu cantik, tapi caranya apa? Di rumahnya masuk. Saya lebih suka di rumah. Saya belajar punya mulut yang manis. Amin. Wajah boleh jelek. Amin. Perhatikan sekarang itu. Demikian juga wahai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dan dikasih karunia yaitu para supaya doaku jangan main-main. Saya cukupkan sampai di sini karena waktu saya habis. Jadi belajar untuk Bapak Ibu bahwa perilaku itu mesti benar. Karena kalau perilakunya tidak benar, doa kita akan terkendala. Nanti kita akan lanjut pada sesi itu. Kita berdoa, Tuhan yang baik, berikan kami pengertian bahwa menjadi seorang pendoa itu bukan sekedar menyusun kata-kata doa yang bagus, tetapi kami harus menyadari posisi kami dan kami harus belajar kebenaran Tuhan, dan kami juga harus menjaga sikap kami, perilaku kami. Kami tidak pakai kekuatan kami, karena Dia mendirikan yang adalah kudus adalah Tuhan yang akan menolong kami, menuntun kami kepada segala jalan itu. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hidup kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin.